Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna, kami menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Karena kami disebut sebagai anak-anak Allah. Semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Karena kasih, kebaikan dan kesabaran-Mu, Engkau menghendaki seluruh umat manusia diselamatkan. Itulah Engkau Allah yang hidup. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar cinta-Mu atas umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Biarlah di bulan misi ini kami benar-benar menyadari bahwa Allah terus mencari jiwa-jiwa yang terhilang atau yang belum percaya kepadamu Yesus. Sebab kami tahu hanya satu jalan menuju keselamatan atau ke surga, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam Dia. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah ditebus menyadari akan misi itu, menyadari akan rencana Allah dalam hidup kami. Karena kami dipanggil oleh Engkau Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, agar kami menyaksikan kebesaran Tuhan, agar kami menyaksikan bahwa keselamatan itu perlu kami sampaikan kepada orang-orang yang belum membuka hati kepadamu Yesus. Tolonglah kami Tuhan, di bulan misi ini, di minggu pertama ini, kami membuka diri kami untuk kami dipakai Tuhan, sehingga kami semua dapat berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami yang sungguh indah dan begitu baik Tuhan. Itu sudah sampai di hadirat-Mu, dan kami yakin pujian kami yang kami naikkan dengan hati yang terbuka, hati yang tulus, hati yang sungguh memuliakan nama-Mu, itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Teruslah pakai kami sebagai penyembah-penyembah-Mu, sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu menyampaikan, sehingga kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang hidup, yang kami pakai untuk bekal di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan misi ya. Bulan Maret kita biasa di gereja kita ada bulan misi, dan setelah itu nanti akan ada lagi menjelang setelah puasa ya, ada Jumat Agung, ada Paskah yang kita rayakan, membuktikan begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita, atas dunia ini, sehingga benar-benar karena kasih-Nya lah orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hari ini kita berbicara tentang misi. Memang bicara tentang misi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita lihat di Alkitab, walaupun ada gereja-gereja tertentu, mereka boleh dikatakan tidak ada mereka, kalau boleh saya bahasakan, terbeban untuk misi. Ya, syukur kepada Tuhan, gereja kita terus setiap tahun mengadakan bulan misi. Ya, padahal di Alkitab jelas dikatakan bahwa misi itu sangat utama. Ya, bahkan ada yang mengistilahkan misi itu adalah jantungnya Allah. Wah, hebat tadi istilahkan jantungnya Allah. Di sini ada dokter ya, dia tahu kalau jantung itu begitu bermanfaatnya bagi tubuh kita, ya, memompa darah ke seluruh tubuh kita, ya. Begitu utamanya jantung itu.
Dan diibaratkan juga bahwa misi itu ibaratnya seperti jantungnya Allah. Waduh, walaupun sebenarnya ini istilah yang sangat-sangat fantastik, tapi ini memang sangat penting. Kita melihat di Alkitab, setelah Yesus, nanti kita rayakan nanti masa raya Paskah, ada satu pengutusan kepada murid-murid. Dikatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bahkan di Kisah Para Rasul, setelah mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan keadaan mereka yang tidak baik, mereka tetap memberitakan kebenaran walaupun nyawa mereka juga menjadi taruhan. Sebagai tema pada minggu ini dikatakan begini, dari 2 Petrus 3 ayat 9, ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Wow, ia atau Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Begitu besar kasih Allah bagi umat manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tahu itu akibatnya sangat fatal. Bahkan dikatakan juga di kitab Roma, upah dosa adalah maut. Ya, maut itu, waduh, itu sesuatu yang apa ya, yang mengerikan sekali. Tetapi dikatakan lagi, tidak titik di situ ada koma, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Dia menghendaki tidak seorang pun binasa. Mari kita buka bersama dari 2 Petrus 3 ayat 9. Sudah dapat semua ya? Ada juga di layar. Kalau sudah siap katakan amin. Nah, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, disebut apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Wah, sangat indah nih. Dikatakan semua orang tanpa terkecuali. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya secara parsial, bukan hanya pada kelompok tertentu, tapi buat semua orang, buat semua yang ada di bumi ini. Itulah sebenarnya yang ditujukan Allah, kasihnya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, kalau kita melihat kitab Petrus ini, di awal kitab Petrus yang pertama, saya percaya ini ada kaitan 1 Petrus dan 2 Petrus. Dikatakan di situ kepada jemaat salah satu disebut Kapadokia. Ya. Ini adalah salah satu jemaat. Kalau saya lihat kembali kepada kitab Kisah Para Rasul, kita melihat setelah mereka menunggu di Yerusalem sebanyak 120 orang. Karena Yesus mengatakan jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, di situ mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari. Kalau kita melihat di kitab Kisah Para Rasul, di mana mereka memuji memuliakan Allah, padahal bahasa-bahasa yang mereka ucapkan mereka tidak pernah pelajari, mereka tidak pernah kursus. Lalu ada banyak orang yang lewat. Lalu ada salah satu, kalau disebut di kitab Kisah Para Rasul, ada beberapa bangsa di situ yang lewat, salah satu Kapadokia disebut. Mereka mendengarkan itu, mereka heran. Ini mereka berbicara dalam bahasa kita, padahal mereka bukan dari negeri kita, bukan dari daerah kita. Sehingga mereka mendengarkan kata-kata yang memuliakan Allah, sehingga mereka, kalau kita lihat dalam sejarah, menjadi percaya kepada Yesus. Makanya ada istilah di sana itu, di Israel itu, kelompok-kelompok yang percaya itu disebut kelompok upper room, yang ada mereka
mendengarkan pernyataan Allah sehingga mereka banyak bertobat. Kalau kita melihat banyak orang yang bertobat dan pada akhirnya terjadi penganiayaan, terjadi serangan bagi, walaupun belum disebut Kristen waktu itu, karena sebutan Kristen pertama itu di Antioquia. Walaupun mereka belum disebut Kristen, saya katakanlah mereka Kristen yang percaya kepada Yesus, mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh, bahkan mereka pergi ke berbagai daerah, makanya disebut mereka jemaat diaspora. Dan salah satu jemaat itu, ini adalah yang ditulis oleh Petrus. Dan mereka yang sudah pernah mendengarkan penyataan-penyataan Allah yang ajaib sehingga mereka percaya kepada Yesus. Sehingga mereka karena imannya, mereka mempertahankan iman mereka. Mereka juga mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Walaupun dalam keadaan yang seperti itu, Petrus menulis hal ini. Ya, seperti yang kita baca tadi. Dia tidak mau, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Artinya apa? Dalam keadaan mereka yang seperti itu, mereka harus tetap bermisi, tetap dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan, mau menjadi percaya kepada Yesus, karena Yesus satu-satunya yang memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, jelas amanat itu diberikan kepada umat Tuhan yang telah percaya. Walaupun seperti kata-kata ada gereja-gereja tertentu, mereka mengatakan itu kan masa lampau, itu monumen katanya. Ya, bagi kita nggak ada sekarang. Tapi bagi kita yang sekarang, yang menjalankan misi Tuhan, karena ini sangat penting, itu tetap kita lakukan. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kalau kita melihat kenapa Allah menghendaki semua orang, terus slide-nya, untuk boleh bertobat dan diselamatkan, karena Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Ya, jelas di ayat itu, Allah adalah Allah yang panjang sabar. Salah satu karakter Allah atau sifat Allah adalah Dia panjang sabar, berlimpah kasih-Nya. Kalau kita lihat contoh di kitab Keluaran 34 ayat 6. Ini kita tahu peristiwa ini Paskah, Musa marah. Musa marah karena apa? Ketika dia menerima 2 loh batu di Gunung Sinai, dia turun dari gunung itu. Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan, tapi yang didapati ketika mereka ditinggalkan sebentar saja oleh Musa untuk berjumpa dengan Allah, tiba-tiba mereka sudah menyembah patung lembu emas. Dan di situ Musa marah. Dilemparkan 2 loh batu itu, sehingga Allah juga marah pada waktu itu. Tapi di tengah kesabaran Allah, Dia masih memberikan kepada Musa kesempatan untuk menulis kembali apa yang pernah didapatkan sebelumnya berjumpa dengan Allah, dan ditulis kembali. Ada ditulis kembali, makanya di dalam Keluaran disebut, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, sehingga Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Apalagi hitung-hitungan matematika, nggak apa-apa deh 1 gitu kan. Apalagi kalau pedagang, nggak apa-apa dagang saya 1000, 1 nggak laku, busuk nggak apa-apa gitu kan. Kalau pedagang kan gitu. Tapi Allah tidak mau manusia itu dianggap sangat berharga, dan Dia tidak mau satu orang pun binasa. Kalau kita melihat dalam kisah Yunus, bagaimana Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa, dikatakan yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Artinya mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kebejatan. Sehingga ketika Tuhan Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberitakan berita Allah bahwa Allah akan membinasakan mereka, Yunus mengatakan nehi katanya. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun karena rasa patriot daripada Yunus, dia sangat benci kepada bangsa Niniwe.
Barangkali dia tahu begitu kejamnya bangsa Niniwe kepada bangsa Israel, sehingga dia tidak mau, dia pergi melarikan dia ke Tarsis. Kita tahu ceritanya, akhirnya Tuhan tetap memanggil dia untuk memberitakan bahwa Allah mengasihi bangsa Niniwe. Mungkin ini, barangkali dikatakan ini perkataan terakhir bagi bangsa Niniwe. Kalau mereka tidak mendengarkan, mereka akan dihukum. Ya, dan benar, Tuhan hanya memanggil Yunus, kamu jangan lari. Jadi dia pergi menyadari bahwa Allah memanggil dia. Yunus menyadari bahwa dia sebenarnya memberitakan Injil juga kepada bangsa lain yang memerlukan keselamatan. Sebenarnya dari perjanjian lama sudah dinyatakan Allah tetap mencintai bangsa lain, bukan hanya bangsa Yahudi saja. Singkat cerita, akhirnya apa? Mungkin dalam pikiran Yunus yang penuh dengan logika, udah biarin aja mereka binasa. Saya akan berkata-kata sesuai dengan pesan Tuhan. Ketika dia berkata-kata sesuai dengan pesan Tuhan, dia berkeliling kota itu mengatakan, "Oi, kalian semua berdosa. Kalian sudah melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah. Lihat, akan terjadi kebinasaan bagi kalian semua." Yunus berpikir, pasti mereka enggak dengar. Saya udah tahu, katanya. Dia nunggu satu tempat. Dia lihat, mungkin dikeker sama dia. Wah, kapan waktunya Allah membinasakan itu? Kalau manusia kan menghendaki apa? Oh, biarin aja. Toh satu bangsa aja. Gitu kan? Tapi Allah tetap mengasihi, tidak ingin seorang pun binasa. Akhirnya apa? Benar, terbalik dengan pikiran daripada Yunus, berbanding terbalik dengan pikiran Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan ketika itu terjadi, apa yang dilihat oleh Yunus? Tiba-tiba bahkan ada perintah raja di situ. Oh, semua masyarakat di sini, lihat, kita sudah berdosa. Mungkin kira-kira gitu. Sekarang kita memakai kain gabung, kita taruh abu di kepala kita. Dan bukan itu saja, berpuasa pula. Dan berpuasa, bukan hanya manusia berpuasa, bahkan binatang pun suruh berpuasa. Mungkin karena mereka berpuasa nggak ada ngurus binatangnya gitu ya. Berpuasa. Dan apa yang terjadi? Terjadi pertobatan besar-besaran. Apa yang terjadi? Allah jadi menghukum enggak? Kadang-kadang kalau manusia mau bertobat, walaupun sudah ditetapkan Allah, Allah bisa mengubah keputusan sendiri sehingga bangsa itu tidak jadi dibinasakan. Panjang sabar Allah itu. Maka Yunus mengatakan dalam Yunus 4 ayat 2, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya. Jadi Allah ingin semua orang diselamatkan karena ia memiliki sifat atau karakter, salah satunya adalah ia panjang sabar. Bahkan pemazmur sendiri mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, kan dikatakan akan dunia ini. Bukan dikatakan akan kelompok umat pilihanku, akan kelompok orang-orang ini. Tapi akan dunia ini artinya semua orang yang ada di bumi ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang, berapa jumlah penduduk bumi? Ada sekitar katanya 8 miliar. Saya juga kaget, saya pikir tadinya masih 6 miliar gitu kan. Bahkan dulu seingat saya negara India saja, ingatan saya dulu, saya nggak tahu apa awal kuliah dulu atau selesai SMA ya, saya lupa itu saya ingat itu penduduk India itu hanya sekitar 500 juta atau 600, dan sekarang sudah mendekati China 1,6 miliar sekian. Katanya hanya bedanya dengan Cina lebih banyak, hanya 50 juta, udah miliaran penduduknya. Negara-negara ini miliaran penduduknya, negara-negara lain yang ada di dunia ini begitu banyak. Ada yang mengatakan 8 miliar
Jadi sebanyak 8 miliar juga Allah tidak menghendaki 8 miliar itu binasa. Mereka diinginkan oleh Allah membuka diri, percaya kepada Yesus, dan mereka diselamatkan. Ada amin? Jadi Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa, satu orang dari 8 miliar kalau konteks sekarang ini. Bayangin kalau kita mengatakan 1 miliar dibandingkan, satu orang dibandingkan 8 miliar, paling berapa persen? Mungkin 0,000 sekian kali ya. Sedikit sekali, gak ada artinya itu ya. Tapi Allah menghendaki tidak satu pun yang binasa, tapi Allah menghendaki semuanya diselamatkan. Kita melihat Saulus. Saulus ada penganiaya gereja Tuhan. Ya. Mungkin kalau kita berpikir atau kita berandai-andai, mungkin kita seperti memberi saran kepada Allah. Wah, ketika dia membunuh Stefanus, dia menjadi saksi atas kematian Stefanus, dia dirajam oleh batu. Dengan batu bukan karena dia melakukan kesalahan, hanya karena memberitakan kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Manusia perlu bertobat, manusia percaya kepada Yesus supaya diselamatkan masuk surga. Hanya karena itu dia dirajam dengan batu, disaksikan oleh Saulus. Mungkin kalau kita berpikir, oh ini Saulus ini kejam sekali. Mungkin kita beri saran pada Allah, cepatlah kirim halilintar, sambar si Saulus itu. Gitu ya. Biasanya kan gitu kan. Gampang sekali kita mungkin berpikir, waduh, udahlah, tidak mungkin Saulus bertobat. Dia saja sudah begitu. Tapi apa yang terjadi? Allah masih kasih kesempatan. Allah masih kasih kesempatan kepada Saulus. Dan kita melihat, mungkin kalau dalam pemikiran saya, barangkali penafsiran pribadi saya, barangkali Allah memberikan kesempatan terakhir bagi dia ketika dia mengejar-ngejar orang percaya, ketika dia berada di Damsyik. Dan tiba-tiba dia melihat cahaya, sinar yang sangat terang sekali, bersinar bagaikan matahari. Tapi anehnya, ajaibnya, hanya dia yang melihat sinar. Sementara ada sebelah kiri kanannya tidak melihat itu. Wow, hebat gitu ya Allah itu ya, bisa melakukan itu sehingga dia buta. Ya, kita saja kalau menantang matahari tanpa pakai kacamata hitam, itu bisa kita buta. Ini Saulus melihat itu, hanya dia buta, sehingga singkat cerita kita tahu cerita itu, sehingga dia bertobat, percaya kepada Yesus. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita melihat juga kesabarannya tentang bangsa Romawi yang begitu kejam kepada orang-orang Kristen. Bahkan orang-orang Kristen menjadi bulan-bulanan selalu digoreng secara politik kekristenan untuk maksud-maksud tertentu di Romawi. Bahkan seringkali orang-orang Kristen dituduh. Bahkan ketika mereka melakukan perjamuan kudus, intel-intel dari Romawi mengintip. Katakanlah pemimpin-pemimpin waktu memimpin, inilah tubuhku, inilah darahku, minumlah. Diputarbalikkan fakta. Ya gitu kan? Mereka mengatakan, wah, orang-orang Kristen ini jahat-jahat. Mereka bahkan meminum darah bayi-bayi. Oh, diputarbalikkan fakta. Ya. Padahal mereka kan enggak ini, hanya mengambil anggur, minum lambang darah Yesus kan gitu kan. Ketika perjamuan kudus, sehingga terjadi pembunuhan besar-besaran kepada orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Memang dalam sejarah silih berganti kaisar, selalu kaisar itu punya agenda, visi dan misi untuk menyerang kekristenan. Tapi apa yang terjadi barangkali karena umat Tuhan terus berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan, walaupun mereka di antara mereka banyak yang mengatakan Tuhan datanglah segera. Mereka berpikir bahwa waktu itu adalah kedatangan Tuhan karena terjadi penganiayaan besar bagi gereja Tuhan. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan datang. Sehingga mereka angkatlah kami Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dua mereka didengar. Dan tiba-tiba ada seorang kaisar namanya Konstantin mengumumkan dirinya sebagai Kristen. Wah, ini hebat ya. Terjadi satu keajaiban. Ya. Sehingga dari situlah mungkin secara politik tidak menguntungkan sebanyak bagi Konstantin. Karena agamanya agama yang baru.
Sementara agama-agama di Roma pada waktu bukanlah Kristen yang utama. Tiba-tiba Konstantin mengumumkan dirinya sebagai Kristen, dan akhirnya apa? Romawi menjadi percaya. Banyak mereka menjadi percaya, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dan bisa saja kalau Romawi seperti itu, dikirim Allah saja satu kelompok malaikat untuk menghancurkan Romawi. Tapi Allah tidak melakukan itu. Karena Allah panjang sabar, tidak seorang pun yang dikehendaki untuk binasa. Demikian juga kesabarannya kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang-orang radikal mungkin selama ini banyak membuat susah orang Kristen. Allah tetap menghendaki mereka untuk tidak binasa. Mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk percaya kepada Yesus yang beri keselamatan kepada mereka. Mungkin pertanyaannya bagi kita lanjutnya, bagaimana agar mereka dapat diselamatkan? Tentu prinsipnya adalah yang pertama tadi, walaupun sudah saya singgung, kehendak Allah supaya semua orang bertobat. Ada yang menghendaki di ayat 9b yang kita baca tadi, jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah menghendaki agar semua lidah bertobat memuji Allah, seperti kita tadi bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Allah, beribadah kepada Dia. Allah menghendaki supaya seperti itu. Ya. Dalam Roma juga dikatakan 14 ayat 11, karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Inilah kerinduan Allah, mengapa Yesus diutus ke dunia ini, agar manusia, semua manusia mengenal Allah. Dan seluruh bumi mengenal Allah. Dan kita melihat sekarang ini, berita tentang Yesus sudah tersebar ke seluruh bumi. Walaupun mungkin masih ada yang belum mendengarkan. Ya. Inilah tugas kita, ya. Ada saya katakan begini, satu pernyataan, kalau seandainya gereja gagal, memang kadangkala dalam sejarah seringkali gereja gagal, berbagai cara ia lakukan supaya banyak orang menjadi percaya kepadanya. Ya. Kalau saya ingat dulu sejarah dari keluarga saya, seperti itu. Khususnya dari ibu saya juga gitu. Tadinya mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyembah kepada yang punya kiblatnya. Lalu apa? Walaupun memang tidak ada yang menginjili, memberitakan Injil, tapi tiba-tiba Yesus menyatakan diri secara langsung. Ya. Sehingga dari garis kami ini banyak menjadi percaya kepada Yesus, walaupun dari banyak paman-paman itu masih tetap banyak yang percaya kepada kepercayaan lama. Ya. Jadi Allah menghendaki supaya semua orang bertobat. Kalaupun gereja gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Berbagai cara ia lakukan. Dan bisa saja orang-orang yang menghujat nama Tuhan, bisa orang itu bertobat. Ya. Ada banyak saya melihat kesaksian-kesaksian ketika ada orang yang menghujat nama Yesus dan tiba-tiba dia hanya bertobat, percaya kepada Yesus. Jadi Allah menghendaki semua orang bertobat tanpa terkecuali. Seberapa banyak jumlah orang yang ada di bumi ini, Allah menghendaki supaya mereka dapat bertobat. Berikutnya, Allah tetap sabar. Orang percaya harus memiliki juga kesabaran ini dalam memberitakan kebenaran kepada mereka. Kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam 1 Petrus 3 ayat 8 disebut di situ memang satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bukan berarti ada yang menafsirkan, wah kalau satu hari bagi kita berarti 1000 tahun, satu hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di hadapan
kita gitu kan, atau sebaliknya. Bukan seperti itu sebenarnya. Maksudnya di sini sebenarnya ini begitu sabarnya Allah menantikan siapapun manusia itu, dari suku manapun, dari agama apapun, supaya mereka tetap percaya kepada jalan yang diberikan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah tetap memiliki kesabaran. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dikatakan juga, disinggung tentang Nabi Nuh. Allah tetap menanti dengan sabar. Ini diperkirakan selama 120 tahun. Waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, akhirnya dibinasakanlah manusia. Allah masih beri kesempatan 120 tahun. Jadi kalau kita misalnya bermisi sekarang, belum ada yang bertobat, tetap lakukan. Tetap lakukan. Bahkan kalau kita lihat juga dalam kisah Sodom dan Gomora, dia tetap akan mengampuni Sodom dan Gomora yang penuh dengan kebejatan moral, yang penuh dengan dosa yang sangat hebat. Hanya kasih syarat, kalau ada 10 orang aja dari begitu banyak orang, saya tidak akan membinasakan mereka. Allah tetap sabar, memberi kesempatan kepada manusia. Kalau manusia tidak mau, jadi Allah sudah beri kesempatan kepada dia, dan itu urusan dia. Ya. Jadi kita harus mempunyai jenis kesabaran ini. Next selanjutnya, karena kita juga, kalau Allah juga panjang sabar, Allah juga menghendaki supaya kita memiliki kesabaran ini. Jadi kesabaran yang di sini adalah disebut istilah bahasa Yunani makrotumia. Ya. Yang kesabarannya ini sebenarnya kesabaran yang tanpa batas. Ya. Dalam Kolose 3:12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan makrotumia. Ya, dalam Yakobus 5:8 juga dikatakan, kamu juga harus makrotumia dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Kedatangan Tuhan akan, katakanlah, kalau saya katakan, dipercepat kalau gereja Tuhan memberitakan kebenaran, dengan sabar memberitakan Injil, Yesus adalah Tuhan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan disitulah kedatangannya akan dipercepat. Ya, jadi tugas gereja, kalau Allah itu panjang sabar, gereja juga harus memiliki makrotumia. Jadi kalau gereja tidak memiliki makrotumia, misinya itu akan menjadi misi yang sekedar saja. Harus kita miliki. Kita kan sudah memiliki roh Allah, memiliki makrotumia itu, tetap kita dengan sabar melayani siapapun yang memerlukan Yesus, dengan berbagai cara, dengan metode apa saja kita beritakan kebenaran. Terlebih sekarang ini, mungkin orang-orang berpikir sulit sekarang memberitakan Injil. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin kalau kita cakap berbicara, pintar berbicara, kita dengan berbicara, laleo berbicara kepada orang lain, dengan kepintaran kita, kita dapat memberitakan Injil sehingga mereka dapat percaya kepada Yesus, karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Mungkin berpikir, wah, saya tidak terlalu cakap berbicara, saya tidak terlalu pintar berbicara seperti orang-orang yang di TV. Ya, mungkin dengan keahlian kita, barangkali kamu sangat jago IT, kamu bisa memberitakan Injil melalui cara-cara itu. Kita lakukan dengan makrotumia. Memang di sini untuk melakukan makrotumia itu diperlukan hupomone, yaitu ketekunan. Ya, next selanjutnya hupomone, ya sudah ada ya. Kita lakukan hupomone adalah daya tahan. Kita harus kebal, punya daya tahan. Kita beritakan dengan sabar, ditolak, dicaci, dihina, kita tetap hupomone, kita tetap memiliki ketekunan sampai orang itu percaya kepada Yesus. Ya.
Ini juga ada dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, salah satunya disebut kepada penguasaan diri ketekunan, upomone. Jadi kalau seorang yang memiliki iman harus ada upomone di dalam hidupnya, sehingga dengan upomone ketekunan ini kita akan memberitakan Yesus adalah Tuhan. Kalau saya ibaratkan upomone, kalau kita tekun, ya mungkin ilustrasinya gini, ini sebuah batu. Batu itu kan ada air menetes. Biasanya kalau air itu terus menetes secara terus menerus, walaupun batu ini kuat, kadangkala berapa waktu kemudian bisa kita lihat batu itu menjadi berlubang kan? Padahal air itu kan ringan kalau kita bilang ya. Tapi karena terus menerus tekun upomone, itu batu itu pun bisa berlubang. Sama dengan kita. Mungkin orang itu keras, kepala batu, kepala apa lagi ya? Mau kita bicara apapun, dia tidak pernah mau percaya. Dengan cara apapun, tapi kita upomone terus tekun. Dengan sabar, kita upomone juga. Sehingga dia menjadi percaya kepada Yesus. Ya, ada contoh kalau kita melihat. Next, slide-nya. Mungkin kita kenal dengan namanya George Muller. Ya. Mungkin kenal, bukan bertemu. Saya juga belum pernah bertemu muka dengan dia karena dia sudah meninggal. Ya. Mungkin melalui sejarah yang kita dapatkan, George Muller ini adalah terkenal dengan orang yang melayani, kalau salah dia banyak memiliki panti asuhan. Dia sudah bertobat melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dan rupanya masih banyak keluarganya yang belum percaya kepada Yesus. Masih banyak. Tapi dia melakukan terus upaya, dan dia juga terus berdoa tidak putus-putusnya kepada keluarganya. Dia juga upomone berdoa, tekun berdoa, tidak putus. Misalnya berdoa hari ini, sudah 1 tahun berdoa, keluarganya belum, udahlah, berarti dia mau binasa gitu kan? Enggak, dia terus berdoa. Bahkan dicatat dalam sejarah George Muller ini sampai dia mati, dia juga tidak melihat secara langsung tiba-tiba keluarganya bertobat percaya pada Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Kalau nggak salah di sekeliling peti matinya, di situ keluarganya bertobat percaya kepada Yesus. Ya. Bahkan juga ada kisah ini di negeri Nepal. Ya. Di negeri Nepal ini terkenal dengan daerah yang keras untuk memberitakan Injil. Hukum di negara ini sangat mengerikan. Begitu ketahuan memberitakan Injil, begitu ketahuan membaca Alkitab, langsung orang itu dipenjara, bahkan bisa juga dibunuh. Dan ada seorang misionaris, dia memberitakan Injil, atau dia terbeban untuk melayani orang-orang Nepal. Tapi dia terhalang dengan hukum negara di situ, sehingga dia kesulitan untuk berhadapan muka dengan orang-orang di sana, sehingga dia tidak bisa berbicara secara langsung. Dia berpikir kalau dia berbicara langsung ditangkap, dipenjara, habis dia. Jadi dia punya trik. Jadi dia memberitakan Injil di perbatasan. Jadi di perbatasan itu mungkin agak ngeper hukumnya gitu kan. Misalnya kalau kita ibaratnya perbatasan Depok dan Jakarta, kalau itu misalnya negara, katakanlah perbatasan di mana ya? Lenteng Agung ya. Saya nggak tahu di mana. Kira-kira gitu Lenteng Agung. Jadi hukumnya itu mungkin masih ngeper. Mungkin kalau memberitakan ini dianggap dia, saya di sini kok memberitakan di negara ini, kira-kira gitu kan. Lalu ketika dia memberitakan Injil di sana, dia setiap hari dia tahu orang mau pulang kerja, mau naik kendaraan kereta api, dan dia tetap memberitakan Injil. Orang banyak cuek bebek, tidak mendengarkan berita Injil yang dia sampaikan. Tidak ada yang percaya. Sampai dia meninggal. Tahu nggak? Hanya satu orang yang percaya kepada Yesus. Sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dia memberitakan Injil. Tapi hanya satu orang yang bertobat percaya pada Yesus. Dia upomone. Dia tetap tekun. Dia tidak putus asa.
Saya sudah berusaha Tuhan, sudah ngomong, sudah begini, saya sudah berdoa, sudah berpuasa, dia belum bertobat. Kita harus memiliki hupomone itu, ketekunan. Terus dia lakukan, hanya satu orang bertobat. Apa yang terjadi? Melalui satu orang ini, orang Nepal, dan dia menjalarkan Injil kepada orang-orang sebangsanya. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Banyak orang. Berlipat-lipat, bahkan ribuan orang, ratusan ribu orang menjadi percaya kepada Yesus melalui satu orang. Karena seorang apa? Hupomone. Kalau kita hupomone, kita beritakan Injil, walaupun dengan berbagai upaya kita lakukan, percayalah, apa yang kita tabur, apa yang kita sampaikan, itu akan berbuah lebat. Walaupun sampai mati kita tidak melihat, tapi dengan benih Injil yang kita sampaikan, itu akan menular, menjalar, sehingga orang-orang banyak diselamatkan. Sehingga banyak orang bersorak-sorai, menjadi percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kita juga di gereja, di rumah, di tempat kerja, ketika kita memberitakan Injil, kita juga harus, karena tugas ini adalah tugas kita, harus juga dengan kesabaran seperti Allah, dan kesabaran itu juga harus dibarengi dengan hupomone atau ketekunan. Ya, di dalam Yakobus dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dikutip oleh Yakobus dari para nabi dikatakan, mereka sendiri para nabi seringkali ditolak. Ketika Nabi itu memberitakan Injil, bahkan ada nabi-nabi yang sampai dibunuh. Turutilah dengan penderitaan, dengan kesabaran. Para nabi telah berbicara demi nama Tuhan. Walaupun mereka ada juga banyak menolak, tapi benih yang disampaikan Nabi itu bisa membuahkan benih pertobatan. Percayalah, kalau kita dengan sabar, kita juga dengan tekun, akan banyak orang menjadi bertobat, percaya kepada Yesus, walaupun itu tidak terlihat di hadapan kita, seperti misionaris tadi dan juga George Muller. Dia tidak melihat secara langsung, tapi banyak orang-orang yang digumuli menjadi percaya kepada Yesus. Karena mereka apa? Di samping mereka memiliki kesabaran, mereka juga hupomone, tetap tekun, tetap tekun, tetap tekun. Jadi Allah tetap sabar sampai semua manusia diselamatkan. Jadi milikilah kesabaran sampai seorang menjadi percaya kepada Yesus, baik itu keluarga kita, teman dan orang lain dan sebagainya, sampai mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita miliki itu, jadi akan tergenapilah apa dikatakan dalam 2 Petrus 3:9, ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dan seorang pun tidak dikehendaki binasa, itu tentu melalui kita sebagai gerejanya, melalui kita sebagai anak-anak Tuhan. Toh kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Kita adalah saksinya. Walaupun seandainya seperti katakan tadi, gereja gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk mereka boleh percaya, karena Allah menghendaki tidak seorang pun binasa, tetapi Allah menghendaki supaya setiap orang diselamatkan, percaya dan bertobat kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk.